tegarlah dan bersabarlah di medan tempur. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seimanku, menjelang berbuka, mari kita tambah lagi ilmu pengetahuan kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari murkanya dan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah kajian dosa besar yang ke-15 dari kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi, yaitu Al-Firaru Yaumaz Zahfi. Artinya adalah melarikan diri dari medan tempur. Ini dimaksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Allah janjikan orang yang lari dari medan tempur ketika musuh sudah di depannya. Dia bisa melihat musuh, musuh bisa melihat dia, atau dia tahu ini adalah hari pertempuran di mana musuh sedang menuju kepadanya, mereka lari. Maka orang seperti ini, kalau larinya bukan untuk menyusun strategi, ya, bukan untuk bergabung kepada pasukan yang lebih besar, bukan untuk menyusun strategi, maka lari orang ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala benar-benar marah kepadanya, dan Allah juga menyediakan neraka jahanam untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itulah tempat yang terburuk yang akan dijadikan tempat tinggalnya. Ini termasuk dosa terbesar. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, wajib bagi kalian menjauhi 7 dosa terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Yang nomor 6-nya adalah al-firaru yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, sifat yang pengecut, melihat musuh banyak lalu dia kecut dan dia pun bersembunyi, lari, tiarap, maka orang macam ini matinya adalah mati murtad apabila dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lari dari medan tempur dengan sengaja, tidak dalam rangka siasat yang diizinkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 16, maka orang ini boleh untuk dibunuh. Saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan daripada diserang oleh musuh, atau kita ada di medan tempur sementara kita menjadi pengecut dan menjadi orang-orang yang ciut nyalinya melihat musuh. Tegarlah dan bersabarlah di medan tempur, karena sesungguhnya segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah. Kematian tidaklah dipercepat oleh Allah karena kita masuk ke medan jihad dan karena kita berhadapan dengan musuh di medan tempur. Demi agama Allah kita lalu berperang melawan musuh. Dan sekali lagi, kematian tidak ditentukan oleh karena pertempuran yang kita jalani di medan jihad. Demikian juga bersembunyi dari medan tempur, lari dari pertempuran. Ini juga tidak akan menyelamatkan nyawa kita dari kematian. Jadwal kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum alam semesta dan apa yang ada ini Allah ciptakan. Sudah tertulis tanggal berapa kita mati. Ya, tanggal berapa, di usia berapa kita mati, dan kita tidak bisa mengelak. Oleh karena itu, sebaiknya kita meyakini dengan satu keyakinan bahwa sesungguhnya saya akan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup saya, termasuk membela agama Allah walaupun dengan menggunakan senjata di medan tempur di bawah instruksi para alim ulama kami yang rabbani atau instruksi pemerintah yang resmi. Maka apabila saya ditakdirkan untuk bisa masih berhidup berumur panjang, medan tempur ini tidak akan mematikan saya. Bila memang jadwal saya sudah dekat, lebih baik nyawa saya melayang sementara saya sedang ada di medan tempur. Masya Allah, alangkah mulianya perkara ini. Saudara-saudaraku, al-firaru yaumaz zahfi tentu saja tidak bisa disamakan dengan lari dari organisasi. Pindah dari satu organisasi kepada organisasi yang lain. Lalu mengatakan, kamu sudah murtad, kamu sudah lari dari organisasi kita, kamu sudah keluar dari kelompok pengajian kita, kamu ini sudah al-firaru yaumaz zahfi. Ini ghulu. Ya, keterlaluan dalam memberikan label dan statement kepada orang yang sudah tidak lagi sependapat dengan kita, orang yang sudah tidak lagi sepengajian dengan kita, atau mungkin orang yang tidak lagi, biasanya kita menegakkan amar bil ma'ruf, nahi anil munkar dalam sebuah organisasi tertentu. Lalu kita mengundurkan diri, dianggapnya kita al-firaru yaumaz zahfi, lalu kita dikatakannya murtad. Kita adalah pelaku daripada dosa terbesar. Ma'adzanallah, terlalu gegabah apabila dengan begitu cepat kita menjatuhkan label yang tidak benar ini. Apabila ada orang yang berbeda dengan kita, mungkin di tengah jalan dia ingin keluar dari barisan kelompok kita, selama dia masih berpindah dari sesuatu yang baik kepada sesuatu yang mungkin lebih baik, maka persilahkanlah dia. Persaudaraan kita tidak boleh putus. Kita tidak boleh langsung melabelkannya bahwa dia sudah murtad.
Dan inilah dibuat oleh beberapa aliran bawah tanah, aliran sempalan yang mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar, yang di luar daripada kelompoknya adalah sudah murtad dan keluar daripada Islam, halal darah, Masya Allah, na'udzubillah ya. Kita berlindung pada Allah. Kelompok-kelompok ini banyak di Indonesia, dan untuk level dunia adalah ISIS contohnya. Mereka begitu mudah mengkafir-kafirkan orang yang sudah tidak sepaham dengan mereka, atau kelompok yang sudah keluar dari barisan mereka. Mereka diburu, dikejar karena dianggap sudah murtad. Ini adalah bentuk daripada perangai kaum Khawarij yang mengkafirkan semua orang di luar daripada kelompoknya. Ma'adzanallah. Demikian dosa besar yang ke-15. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.